Jadi di sini. Ya, Tuan. Jadi begini rupanya. Ya, Kamar-kamar yang lain juga seperti ini. tidak, Tuan. Kau tahu siapa aku? Tapi ini tidak penting. Secara terus terang, aku sudah terbiasa hidup dengan perabot-perabot yang tidak aku senang. Tuan, aku tahu. Tuan tinggal di kamar kerajaan ini. Ada gunanya, Tuan. Betul. Ya. Tapi, aku tidak menyangka akan seperti ini. Kau tahu cerita di bawah sana Tentang apa, Tuan? tentang tempat ini? Masa Tuan percaya pada cerita begitu? Kan orang-orang belum pernah ke sini, Tuan. Memang. Tapi, alat-alat penyiksa mana? Alat-alat apa, Tuan? Bangku penyiksa dan alat-alat lainnya. Tuan suka berolok-olok. Berolok-olok. Aku tidak berolok-olok. Kulihat tidak ada cermin dan tidak ada barang yang bisa pecah. Tapi kenapa sekat buku diambil? Betul, Tuan. Jadi Tuan rupanya belum bisa, apa namanya, Tuan? Oh ya, martabat manusia. Maaf, Tuan, aku harus tersinggung. Kuharap kau sedikit lebih sopan. Maaf, Tuan. Aku tidak bermaksud mengejek Tuan. Semua orang bertanya yang sama. Pertanyaan yang konyol itu, Tuan. Kalau aku boleh bertanya, buat apa Tuan menyikat gigi di sini? Ya, kau benar. Apa orang memandangi dalam cermin? Dan juga tidak ada sikat gigi dan tempat tidur. Apa orang di sini tidak pernah tidur? Betul, Tuan. Jadi di sini orang tidak akan tidur. Memang seperti sudah kukira. Buat apa tidur? Apa Tuan seorang yang suka melamun? Tolong jangan bicara. Aku tidak suka ribut-ribut. Aku tidak akan menaruh kasihan pada diriku sendiri. Apa itu yang disebut ngamu? Apa maksud Tuan? Apa maksudku? Ada sesuatu yang keji dalam kau menatap aku. Maksud Tuan apa? Jangan pura-pura bodoh. Kau tahu, aku suka berkelakar. Tapi aku tidak bisa melakukannya tanpa istirahat. Apa di luar siang? Apa Tuan tidak melihat lampu menyala? Aku tahu. Siang untukmu dan di luar. Di luar Ya, kau tahu maksudku. Di balik dinding ini ada lorong, dan di ujung lorong, ada kamar, lorong lagi, dan tangga. di balik semua ini. Tidak ada apa-apa. Jika Tuan tidak memerlukan aku lagi, aku pergi. Ya, kau boleh pergi. Ini tempat nyonya. Kalau ada penjelasan yang dilakukan. Tapi biasanya tamu-tamu di sini banyak menanyakan sesuatu hal padaku. Tapi aku tidak akan memaksa nyonya. Mana Flores? Apa kau tidak dengar? Aku menanyakan Florence. Aku tidak tahu. Oh, begitu rupanya. Siksaan tanpa pemisahan. Bagiku tidak apa-apa kehilangan gadis kecil yang menyusahkan seperti itu. Maaf, kau kira aku siapa? Kau, Algojo tentunya. Ini lucu sekali. Terlalu lucu untuk diceritakan. Nyonya masuk dan menganggap aku adalah seorang algojo. Perkenalkan, namaku adalah Joseph Darcy, wartawan dan sastrawan.
dan kita senasibnya. Aku bukan nyonya. Aku tidak bersuami. Baik, sepertinya salah satu di antara kita saling tegur. Nyonya sepertinya tahu banyak tentang Algojo. Mereka ketakutan. Ketakutan. Pada siapa mereka takut? Pada korban-korban mereka. Kau boleh ketawa, tapi aku tahu betul apa yang kau bicarakan. Aku sering melihat wajahku di kaca. Di kaca, kejam sekali mereka. Semua yang berbentuk kaca sudah mereka pindahkan. Aku tidak takut sama sekali. Itu urusanmu. Apa kau tidak pernah keluar dari kamar ini? Apa kau tidak pernah jalan-jalan keluar? Pintu terkunci. Sayang sekali. Aku tahu kehadiranku di sini membosankan kau. Aku mengusulkan untuk masing-masing di antara kita untuk berlaku sopan. Hal ini untuk memudahkan kita. Aku tidak sopan. Kalau begitu, aku harus berlaku sopan untuk 2 orang. Mulutmu. Maaf. Apa mulutmu tidak bisa diam? Maaf, tidak kusengaja. Jangan kau buka. Aku tahu apa yang kau sembunyikan di balik tanganmu. Kau tidak punya muka lagi, bukan? Oh, aku tidak mengenalmu. Kukira orang akan menyakitiku. Maaf Nyonya, aku bukan Algojo. Aku tidak pernah mengira begitu. Kukira orang akan menyakitiku. Pelayan, apa akan ada yang datang? Tidak, Inya, tidak ada lagi. Jadi kalau begitu, kamu saja yang akan di sini. Wanita ini, tuan ini, dan aku. Tidak ada yang perlu ditertawakan. Sofa itu begitu mengerikan sekali. Rupanya masing-masing dari kita mendapatkan sofa masing-masing. Pelayan, apa sofa itu untukku? Iya, Nyonya. Buruk sekali, mengerikan. Apa kau mau punyaku? Kau baik sekali. Tapi rasanya sofa tuan lebih cocok untukku. Apa kau tidak dengar, Tuan Garsif? Maaf, maksudmu sofa ini? Silahkan. Iya, terima kasih. Karena kita akan tinggal bersama, sebaiknya kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Esther. Esther Rigo. Saya Ines Serrano. Apa kabar? Joseph Garcia. Apa saya masih diperlukan? Tidak, kau boleh pergi. Baik, Nyonya. Kau cantik sekali. Terima kasih. Tapi panas sekali di sini. Oh, itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita berbahagia di sini. Kau juga tentunya. Ya, betul sekali. Kira-kira kau sendiri bagaimana? Baru saja. Kemarin. Bahkan upacaranya belum selesai. Angin menembarkan cadar saudara kemana-mana.
Dia berusaha untuk menangis. Ayolah sayang, coba sedikit lagi. Hah, itu lebih baik. 2 tetes air mata berkilauan di balik cadarnya. Oh. Kusut sekali wajah Olga pagi ini. Dia memang lengan saudaraku. Aku tidak menyesali dia. Olga adalah sahabat karibku. Apa kau menderita? Tidak, aku hanya baru sadar. Apa yang jadi sebab? Radang paru-paru dan pneumonia. Kini sudah selesai. Mereka meninggalkan perkuburan. Selamat jalan. Banyak orang. Suamiku tidak ikut. Dia lumpuh karena sedih. Kasihan. Dan Tuan Gersik. 12 peluru menembus darahku. Maaf, tapi aku bukan orang yang baik untuk orang yang mati. Oh, jangan ucapkan kata itu. Begitu kasar kedengarannya. Apa sudah lama Tuan absen? Kira-kira sebulan. Tuan dari mana? Dari Rio. Oh, dari Rio. Aku dari Paris. Apa ada yang Tuan tinggalkan di Paris? Iya, istriku. Dia menunggu di pintu bawah. Dia datang setiap hari, tapi mereka tidak mengizinkan masuk. Dia tidak tahu kalau aku absen dulu. Tapi ia mempunyai firasat. Kini dia pergi dengan menggunakan baju hitamnya. Matanya yang besar menandakan kesedihan. Tapi ia tidak menangis. Dia betul-betul menguji sarafku. Esther, Tuan Gasim, Ada apa? Tuan duduk di atas sofaku. Oh, maaf. Yuk. Tuan kelihatannya jauh sekali. Maaf, aku telah menunggu Tuan. Maaf, aku sedang membenahi hidupku. Kau boleh ketawa, tapi tidak ada salahnya kau meniru perbuatanku. Tidak perlu. Hidupku cukup teratur. Betul, kau begitu bersahaja. Aku tidak mengerti kenapa kita ditempatkan di tempat yang sama. Tidak masuk akal sama sekali. Apa katamu? Aku memandang kalian berdua dan berpikir, kenapa kita ditempatkan di tempat yang sama? Aku mengira aku akan dipertemukan dengan kawan-kawan lama, saudara-saudara. Ya, kawan-kawan lama dengan muka yang cantik, tapi muka berlubang. Tapi kenapa? Kenapa kita ditempatkan untuk bersama? Barangkali mereka menempatkan orang-orang dengan sesuai urutannya. Kenapa kau ketawa? Ya. Kan lucu sekali kedengarannya. Kau dengan kebetulan. Seolah-olah kita berada di sini dengan kebetulan. Tapi kita harus meyakinkan pada diri kita sendiri. Aku bertanya-tanya, apakah kita pernah bertemu semasa kita masih hidup? Tidak, kita tidak pernah bertemu. Aku pegawai kantor pos. Oh, kalau Tuan? Aku tidak pernah bertemu kalian. Aku selalu tinggal di Rio. Tuan benar. Kita ditempatkan di sini secara kebetulan. Secara kebetulan. Jadi kau bilang kamar ini dihiasi seperti ini dengan kebetulan. Percayalah, semua ini sudah mereka rencanakan dari awal. Betul. Ruangan ini
Kelihatannya sangat mengerikan. Jadi, kau kira aku tinggal dalam sebuah kamar kerajaan kedua? Jadi, sebelumnya semuanya sudah diatur. Ya. Dan kita dikumpulkan secara sengaja. Jadi bukan kebetulan. Lalu, apa maksud semua ini? Kau boleh saja bertanya. Yang aku tahu bahwa mereka hanya menunggu. Ini keterlaluan. Jadi, ada sesuatu yang akan kalian lakukan kepadaku. Begini, jadi kau tahu segalanya. Kenapa tidak kau ceritakan semuanya? Tidak. Aku tidak tahu apa-apa. Betul. Aku tidak tahu apa-apa. Kau harus tahu. Ya, kalau masing-masing dari kita berani menceritakan. Menceritakan apa? Esther, Ya, apa yang telah kau lakukan? aku tidak tahu. Apa cuma itu yang dapat kau ceritakan? Apalagi yang lain. Aku seorang anak yatim piatu. Aku merawat adik laki-lakiku yang penyakitan. Aku dinikahi oleh seorang laki-laki dan aku diserang oleh penyakit pneumonia dan radang paru-paru. Lalu riwayatku tamat. Begitu kisahnya. Memang aku akui, umur laki-lakiku 3 kali lebih tua dari umurku. Menurut Tuan, apa itu bisa dianggap dosa? Tidak salah. Apa salahnya kita membela pendirian kita? Tentu saja tidak. Tunggu dulu. Aku memimpin surat kabar. Lalu perang pecah. Dan orang-orang bertanya padaku, apa dia berani? Lalu aku bertanya, aku berani. Lalu aku mereka tembak. Apa ada salah dari perbuatan? Tidak. Tuan tidak bersalah. Tuan adalah Seorang pahlawan. Lalu istri Tuan bagaimana? Mudah saja. Dia sudah kuselamatkan dari lumpur. kau mengerti? Ya, aku mengerti. Buat apa di antara kita saling bodoh-bodohi? Kita semua sudah dilumuri oleh dosa. Enak betul kau bicara. Ya, kita adalah penjahat dan pembunuh. Diam. Aku tidak suka kau bicara seperti itu. Roh terkutuk, itulah kau, boneka kecil suciku. Dan seorang ini, seorang pahlawan perdamaian. Tutup mulutmu setan. Ya. Kini aku mengerti kenapa kita dikumpulkan di sini. Ku nasihati kau sebelum kau bicara 2 kali. Tunggu, kau juga akan mengerti. Kita tinggal di sini tidak akan ada siksaan badan. Setuju kan? Kita akan tinggal di neraka ini bersama-sama. Dan tidak akan ada orang lain yang akan ke sini. Aku tahu. Jelas apa yang mereka tuju. Penghantaman tenaga manusia atau tenaga iblis. Apa maksudnya? Maksudku, kita masing-masing akan bertindak sebagai algojo yang lainnya. Begini, aku tidak akan menjadi algojo kalian. Aku tidak akan menyakiti siapapun. Aku tidak punya hubungan sama sekali sama kalian. Apa aku juga harus diam? Ya, jadi kita mempunyai persetujuan. Ya, dengan begitu kita dapat menyelamatkan diri masing-masing. Apa kalian setuju? Ya, aku setuju. Dan Setuju.
merasa... Apa kau tidak merasa begitu? Aku merasa aku tidak bisa melihat diriku. Aku merasa aku mulai sangsi. Apa aku betul-betul ada? Aku memegang badanku untuk mengetahui, tapi tidak ada gunanya. Kau beruntung. Aku selalu sadar akan diriku. Maksudku dalam pikiranku. Sadar dengan penuh rasa pedih. Ya, aku sadar kenapa aku di sini. Karena aku telah menyakiti istri. Kenapa kau sakiti dia begitu rupa? Mudah saja. Satu kata cukup untuk membuat dia remuk. Aku membawa gadis peranakan tinggal di rumah. Lalu istriku tidur di atas. Dia mendengar segalanya. Dia bisa bangun pagi, dan aku dengan gadis itu tidur satu ranjang. Lalu dia membuatkan kopi untuk kami. Kau bajingan. Ya, bajingan. Bajingan yang dicintai. Sekarang giliran. Aku di sana dijuluki sebagai perempuan setan. Terkutuk. Jadi tidak heran jika aku berada di tempat ini. Hanya itu yang dapat kau ceritakan. Tidak. Aku ada affair dengan Florence. Cerita mengenai orang mati, 3 bangkai, mula-mula dia, wanita itu, baru aku. Apa katamu? 3 mayat? Bukan mayat. Laki-laki itu bunuh diri. Dia, mana dia berani? Padahal alasannya sudah cukup. Kami telah membuat hidupnya tersiksa. Dia mati karena terlindas truk. Aku tinggal bersama mereka. Laki-laki itu adalah saudara sepupuku. Lalu Trump melakukan tugasnya. Aku selalu mengatakan padanya bahwa kita telah membunuhnya. Aku kejam. Aku juga. Tidak. Kau lain lagi. Apa? Nanti kukatakan. Ya. Apa yang kau pikirkan? Tidak apa. Kisahmu tidak menyenangkan. Jelas. Tapi kenapa? Tidak apa-apa. Sekarang giliran. Kan sudah kukatakan, aku sudah berpikir keras, tapi sia-sia. Mari kita bantu. Laki-laki yang hancur mukanya itu siapa? Siapa? Siapa maksud Tuan? Kau tentu tahu siapa. Laki-laki yang kau takuti ketika kau masuk. Oh, dia kawanku. Kenapa kau takut padanya? Itu urusanku, Tuan Garsin. Apa dia bunuh diri karena kau? Tentu saja tidak. Kau anak. Kalau begitu, kau amat takut padanya, kan? Laki-laki itu menembak kepalanya hingga hancur, kan? Maka mukanya ikut hancur. Jangan teruskan, Tuan Garsin. Karena kau kan? Ya kan? Dia bunuh diri karena kau kan? Stop! Jangan ganggu aku. Kenapa aku diadik seperti ini? Aku ingin pergi. Pergilah kalau kau bisa. Aku benci pada kalian berdua. Ya, benci. Itulah kata yang tepat. Sedangkan dia ingin memiliki Estelle seorang diri. Begitu kan? Tapi dia miskin kan? Ya, dia miskin. Sedangkan kau harus menjaga nama baik. Lalu dia ingin mengajak kau melarikan diri.
Dan kau malah menertawakan dia. Ya, kau menertawakan dia. Lalu dia bunuh diri karena kau. Apa begitu cara kau memperlakukan Florence? Ya, ya, kau menertawakan dia. Lalu dia bunuh diri. Apa seperti itu kau melakukan Florence? Ya, Kalian salah. Dia ingin aku punya anak. Tentu saja tidak. Dia ingin aku punya anak. Tapi kau tidak mau. Tentu saja tidak. Tapi celakanya bayi itu lahir. Aku pergi ke Swiss selama 5 bulan. Tidak ada orang tahu sama sekali. Bayi itu perempuan. Roger mendampingiku waktu aku melahirkan bayi itu. Dia sangat senang sekali. Tapi aku tidak menyukainya. Lalu, Di sana ada sebuah balkon yang menjorok ke dalam. Aku mengambil sebuah batu besar. Dia melihat apa yang aku lakukan. Estelle, demi Tuhan, jangan. Waktu itu aku benci sekali padanya. Ia menyaksikan seluruh kejadian itu. Ia berdiri di tepi balkon. Dan ia melihat semua kejadian itu. Dia melihat lingkaran di air berputar-putar. lalu, Hanya itu. Lalu aku pergi ke Paris dan melakukan apa yang ingin aku lakukan. dan dia menembak kepalanya. Perbuatannya itu bodoh sekali. Suamiku tidak pernah melakukan apa-apa. Oh, bencinya kepada kalian. Percuma kau menangis. Air mata tidak bisa mengalir di sini. Aku seorang pengecut. Pengecut. Seandainya kalian tahu, aku sangat benci pada kalian. anak malang. Jangan marah padaku, Esther. Tidak, aku tidak pernah marah padamu. Lalu bagaimana denganku? Apa kau marah denganku? Iya, Baiklah. Bagaimana kalau kita saling membantu? Apakah kau mau membantuku? Membantu. Membantu untuk melakukan apa? Untuk mengalahkan akal busuk mereka. Sebagai ganti, apa yang kau harapkan dariku? Bantu aku. Aku membutuhkan secerca perasaan kemanusiaan. Perasaan kemanusiaan. Sedikit pun aku tak ada. Aku busuk sampai ke inti-intiku. Lalu, aku sendiri bagaimana? Bagaimana kalau kita coba? Tidak ada gunanya. Bagaimana aku bisa membantu kau? Aku sendiri tidak lebih dari sepotong dahan kering yang siap untuk dibakar. Florence cantik sekali. Rambutnya pirang. Apakah kau sadar bahwa wanita muda ini menjadi penyiksa kau? Ya, mungkin aku mulai menyadarinya. Mereka akan menghancurkan kau lewat dia. Tapi aku beda. Aku akan menjauh dan aku tidak peduli sama sekali. Iya, Ini perangkap. ya, aku tahu. Dan kau perangkap yang lainnya. Kau tidak akan menangkap apa-apa. Kita saling mengejar dalam lingkaran setan. Apa aku kelihatannya akan melepaskan sesuatu? Kan? Aku tahu apa yang akan terjadi pada diriku. Aku akan dibakar untuk selama-lamanya. Sebuah perangkap. Apa kau kira aku tidak tahu bahwa aku sendiri juga sebuah perangkap sampai ke leherku, dan bahwa ini tidak bisa kita hindarkan? Kalau ini cocok dengan mereka rencanakan, syukurlah.
Setidaknya aku kasihan padamu. Simpanlah rasa kasihanmu itu untuk dirimu sendiri. Ingat Garsin, di kamar ini sudah ada perangkap untukmu. Mereka sudah menyediakannya dengan baik. Baik, Persi, mau apa? apa kau bisa menolongku? Kau minta pertolongan. Coba kau katakan padanya, bukan padaku. Tapi kau kan sudah berjanji untuk menolongku. Olga membawanya ke barat. Aku tidak mau sendirian. Membawa siapa? Peter. Oh, sekarang mereka berdansa. Siapa Peter? Anak Eden. Dia menyebut aku arus gemilaunya. Coba bayangkan. Ia cinta sekali padaku. Perempuan itu telah membawanya pergi malam ini. Apa kau cinta padanya? Mereka kini duduk. Kalau begitu, kenapa mereka risaukan? Peduli apa kau? Dia milikku. Di dunia tidak ada lagi yang milikmu. Dia dulu punya aku. Dulu memang begitu, tapi sekarang sudah berbeda. Oh tidak. Apa tidak ada lagi dari diriku yang tinggal? Tidak. Tidak ada sama sekali. Tidak ada apapun dari dirimu yang tinggal. Bahkan, bayanganmu pun tidak ada. Semua kepunyaanmu ada di sini. Kau punya aku. Bagus. Siapa di antara kalian berdua yang berani menyebut aku arus gemilaunya? Gadis kristalnya. Ingin sekali aku rasanya yang turun ke bumi. Tapi bumi meninggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Awas Garsin. Katakan padanya, bukan padaku. Pergi. Kau laki-laki kan? Aku pasti tidak menakutkan. Pungutlah aku, bawalah aku pada hatimu. Kau akan melihat betapa manisnya aku. Sudah kukatakan. Katakan padanya, bukan padaku. Padanya, dia tidak masuk hitungan. Dia perempuan. Oh, aku tidak masuk hitungan. Begitu kau kira? Kau akan hidup dalam pandanganku sebagai sebutir debu dalam sinar matahari. Sinar matahari. Tidak perlu mengkosong. Kau kan sudah tahu bahwa akalmu itu tidak akan mempan. Sel, harus gemilauku, kristalku, kemarilah. Kau akan bisa jadi apa saja yang kau mau. Jangan ganggu aku. Bagaimana caranya aku agar bisa jauh? Aku tahu. Tuh, setan. Yasin. Kau harus bayar ini. Jadi, kau yang membutuhkan laki-laki. Bukan sembarang laki-laki, tapi kau. Kebetulan aku ada di sini. Dan kau menginginkan aku kan? Baik, Aku menerimamu apa adanya. Siapa tahu aku bisa mengubahmu. aku tidak yakin. Aku masih banyak hal yang harus kupikirkan. Apa? Buat kau tidak akan menari. Aku akan duduk di atas sofamu dan menunggu kau tertarik padaku. Aku berjanji tidak akan menyusahkan kau. Dasar anjing kegatalan, tunduk dan merangkak. Cantik saja tidak, hanya yang menarik. Jangan pedulikan dia. Dia tidak punya telinga dan tidak punya mata. Dia tidak apa-apa. Aku akan berikan apa yang aku punya. Apakah kau akan mencintaiku? Kau percaya padaku? Kau ada-ada saja. Kau selamanya akan berada di depan mataku. Yang ku maksud adalah kepercayaanmu. Esther, kau harus memberikan kepercayaanmu kepadaku. Ah,
Kau begitu membosankan. Aku tidak punya kepercayaan yang dapat kuberikan kepadamu. Kau membuatku bingung. Rupa-rupanya ada sesuatu yang membuatimu hingga kau meributkan kepercayaan. Mereka telah menembakku. Karena kau takut untuk perang. Sebetulnya aku tidak menolak. Dia pintar berbicara. Dia menang menghadapi aku. Dia tidak menceritakan apa yang harus kulakukan. Tapi aku ingin memperlihatkan pendirianku. Lalu, aku naik kereta. Dan aku tertangkap di perbatasan. Mau kemana kau? Mau ke Meksiko. Aku mau ke Meksiko. Dan aku ingin menerbitkan surat yang pro perdamaian. Kenapa kau diam? Apa yang bisa kukatakan? Kau benar. Kau takut untuk perang. Apa kau tidak bisa menerka? Aku bisa. Ia ingin kau mengatakan bahwa ia sudah lari sebagai seekor singa. Dan itu mengganggu batinnya. Lari, pergi. Kita tidak perlu bertengkar. Tapi kau terpaksa lari. Kalau kau tidak lari, maka kau akan mereka penjarakan. Memang. Esther, apakah aku seorang pengecut? Tahu, kau harus bisa putuskan sendiri. Aku tidak bisa. Lalu, apa alasan kau bisa berbuat seperti itu? Memang. Tapi apa alasan sebenarnya? Pikiranmu berkelok-kelok. Itu sangat menyusahkan kau. Buat apa memikirkan hal kecil seperti itu? Aku sudah memikirkannya. Tapi, apakah itu alasannya? Tepat. Apa itu alasan kau yang sebenarnya? Tak sangsi lagi. Itu sudah kau perdebatkan dengan dirimu sendiri. Kau pertimbangkan pro dan kontranya. Dan akhirnya, kau menemukan alasan yang baik untuk apa yang kau lakukan. Tapi ketakutan, kebencian, itulah naluri kotor yang kita sembunyikan itu adalah alasan. Jadi, cobalah saja Tuan Garsin. Berperilaku jujur pada dirimu sendiri. Kau tidak perlu mengatakan itu padaku. Siang dan malam aku selalu berada di sel. Aku membukti diriku sebagai detektif. Akhirnya aku memusatkan hidupku pada maut diri. Jika aku dapat menghadapi maut dengan keberanian, maka aku bukanlah seorang pengecut. Bagaimana kau menghadapi maut? Dengan cara yang buruk sekali. Esther, kemarilah. Lihatlah aku. Aku ingin merasakan pandangan seseorang sementara mereka membicarakanku di bumi. Estelle, apa kau suka dengan seorang pengecut? Aku tidak peduli. Pengecut atau pahlawan, sama saja. Kalian beruntung. Tidak ada satupun orang yang ingat kalian. Tapi aku, masa sekarat pun panjang sekali. Belum kuceritakan, dia sudah mati. Mati? Ya, baru saja meninggal 2 bulan yang lalu. Karena sedih? Apalagi bukan karena itu. Semuanya berjalan dengan baik. Perang sudah selesai. Istriku meninggal. Dan aku telah mencoretkan nama dalam sejarah. Kasihan. Kini yang ada hanya aku. Minta bantuan kau. Begini, beribu-ribu orang di sana menyatakan aku seorang pengecut. Aku tidak pengecut. Aku tidak akan melarikan diri. Apakah kau mempercayaiku? Aku akan memujahmu dan mencintaimu untuk selama-lamanya. Oh, kau ada saja. Kau kira aku akan mencintai seorang pengecut? Tapi tadi kau mengatakan, Aku hanya berolok-olok. Aku suka pada laki-laki, sayang. Aku mencintai seorang laki-laki yang punya kulit keras dan kuat. Dan aku
mencintaimu karena rambutmu, mulutmu, dan suaramu. Kau sungguh-sungguh. Kau mau aku bersumpah? Kalau begitu, aku tidak akan percaya pada mereka yang di bawah dan di sini. Esther, kita akan manjat keluar dari neraka. Kenapa? Dia tidak sungguh-sungguh dengan pendapatnya itu. Kau benar-benar bodoh. Estelle, apa aku seorang pengecut? Peduli apa dia? Berani betul kau. Jangan hiraukan dia. Kalau kau ingin aku percaya padamu, maka kau harus mempercayai. Ya. Dia ingin laki-laki itu. Kau boleh percaya. Dia merindukan pelukan laki-laki di pinggangnya. Bahu laki-laki yang menyala karena nafsu. Dia cuma ingin itu. Apa betul-betul begitu, Esther? Apa yang harus aku katakan? Aku akan tetap mencintaimu, biarpun kau seorang pengecut. Apa itu kan cukup? Kalian memuakkan. Mau kemana kau? Aku mau pergi. Kau tidak akan bisa pergi jauh. Pintu terkunci. Aku akan memaksanya untuk membukanya. Jangan. Mereka akan membukanya. Aku tidak tahan lagi. Aku muak pada kalian berdua. Pergi. Kau lebih buruk dari dia. Kau lebih busuk. Aku tidak mau tenggelam dalam matamu. Kau lembut dan licin. Jangan tinggalkan aku. Aku janji tidak akan bicara lagi. Aku takut ditinggal sendirian dengan Ines. Selamatkan dirimu sendiri. Aku tidak pernah minta kau datang kemari. Kau licik, kau pengecut. Ia akan pergi. Tempat ini seluruhnya akan milik kita berdua. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika pintu itu terbuka, aku akan ikut pergi. Mana? Aku tidak peduli kemana, asal aku tidak bersama kau. Buka ladang. Aku akan menerima siksaan yang kau berikan. Bagaimana, Garsin? Pintu sudah terbuka. Apa yang kau tunggu? Kenapa pintu ini terbuka? Bagaimana? Pintu sudah terbuka. Pergilah. Aku tidak akan pergi. Bagaimana, Estelle? Jadi bagaimana? Di antara kita bertiga, siapa yang mau pergi? Kan sudah tidak ada. Jadi kenapa kita menunggu? Kita tidak dapat dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Gersing, bantu aku. Kita dorong dia keluar, lalu pintu kita tutup. Estelle, biarkan aku di sini. Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Aku ingin di sini. Jangan Lepaskan dia. dorong aku. Kau Lepaskan gila. dia. Gila, dia sudah benci padamu. Justru karena dia, aku ada di sini. Karena aku. Baiklah. Tutup pintu itu. Setidaknya kau tahu menjadi seorang pengecut. Iya, aku tahu. Dan kalau kau mengatakan aku seorang pengecut, Dari pengalaman masa lalu, apa kau tahu arti semua itu? Iya. ya, jadi kau yang harus kuyakinkan. Apa kau yakin akan meyakinkan aku? Kini satu-satunya yang kuinginkan. Aku tidak dapat mendengar mereka lagi. Mungkin sekarang mereka tidak ingat lagi padaku. Bahkan tidak ada juga sebutan pengecut. Kita lakukan sendiri. Kini kalian berdua yang tinggal dan mengingat aku. Tidak akan mudah. Lihat aku. Aku seorang yang keras kepala. Begini, setiap laki-laki mempunyai tujuan hidup sendiri. Aku tidak peduli kekayaan atau cinta. Aku ingin menjadi laki-laki yang sebenarnya. Seorang yang tabah seperti kata orang. Kenapa tidak? Selama 30 tahun kau bermimpi. Kau adalah seorang pahlawan. Aku bermimpi katamu. Aku tidak bermimpi. Buktikan. Buktikan kalau itu bukan mimpi. Aku mati terlalu pagi. Ya, kita memang selalu mati terlalu pagi dan terlambat. Kau wanita berbisa. Kau punya jawaban untuk segalanya. Ayolah,
Jangan mengira bersingkapan. Tidak terlalu susah untuk meyakinkan aku. Kau pengecut, Garsin. Kau berada dalam tanganku. Ya, betul Ines. Aku dalam genggaman, tapi kau juga dalam genggamanku. Pengecut, orang lemah. Betul Ines, kamu gila. Kalian berdua memang pasangan yang manis. Apa kau dengar kata mereka, Garsin? Pengecut, pengecut. Kau tidak akan lari dari aku. Apa Hadi tidak pernah malam? Tidak. Kau selalu akan melihatku. Iya, selalu. Dan sekarang saatnya mereka melihat aku ada di sini. Apa hanya kalian berdua yang ada di sini? Kukira lebih banyak. Jadi inilah neraka. Aku tidak mengira kalau begini. Sayang, Aku tidak dapat menerima kau jika dia melihat. kalau begitu kau hentikan dia melihat. Kalau kau ingin dia tidak melihat. Kau gila? Mengapa kau? Kau sudah tahu kalau aku sudah mati. Mati? Mati? Pisau, racun, semuanya tidak akan mempan. Sudah terjadi sebelumnya. Mengerti kau? Untuk selama-lamanya. Beginilah kita untuk selama-lamanya.